Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Rabu, tanggal 21 Januari tahun 2026. Saya Harili, Gembala Sidang, dan kita akan meneruskan pembahasan pendalaman Alkitab kita dimulai dengan Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-7. Kita awali dengan doa. Tuhan, ini kami, umat-Mu, kami mau merenungkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu, bantu kami untuk mengerti, dan tolong kami menjadi pelaku firman-Mu yang aktif. Kami menyambut firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes, pasal yang ke-12, ayat yang ke-7. Yohanes 12 ayat yang ke-7, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. But Jesus said, let her alone. She has kept this for me. She has kept this for the day of my burial. Ini berbicara tentang Maria yang mengurapi kaki Yesus dengan minyak narwastu murni yang dinilai seharga 300 dinar. Gitu ya. Nah, Maria baru saja mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal saat makan malam untuk merayakan kebangkitan saudaranya Lazarus. Jadi mereka mengundang Yesus datang ke Betania untuk menghormati dia, untuk menaikkan ucapan syukur atas apa yang sudah dikerjakannya bagi Lazarus saudara mereka. Ini luar biasa. Mereka tidak lupa, tapi mereka membawa suatu kebangkitan rohani yang sudah terjadi di dalam keluarga ini untuk orang-orang lain dapat menikmati dan mengerti siapa Tuhan Yesus itu sesungguhnya. Nah, kesaksian seperti ini kan berguna banget. Yudas mengkritik tindakan ini sebagai pemborosan dengan mengatakan bahwa nilai minyak yang digunakan itu seharusnya bisa digunakan untuk memberi makan banyak orang miskin. Itu tercantum dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 4 dan ayat 5. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ucapan Yudas Iskariot ini hanyalah kedok untuk kekhawatiran sebenarnya. Apa itu? Ia mengetahui bahwa uang itu sekarang tidak dapat dicuri lagi dari kantong uang di mana ia menjadi bendahara untuk menyimpan uang tersebut. Itu Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6. Karena dia sekarang tidak dapat menyimpan uang itu lagi karena minyak narwastu ini tidak dijual tapi dipakai untuk mengurapi kaki Yesus, dia kehilangan kesempatan. Kehilangan kesempatan untuk apa? Kehilangan kesempatan untuk mencuri. Ya, yang lalu kita berbicara, kedengarannya dari luar dia sangat bermoral. Dia sangat sangat beriman, dia sangat orang yang terpuji dan sebagainya. Tapi Yesus mengerti isi hati daripada seorang pencuri yang bernama Yudas Iskariot ini, karena itu dia membela Maria. Orang miskin akan selalu ada pada kalian. Kalian tetap dapat membantu orang-orang miskin. Tapi apa yang dilakukan Maria pada saat ini adalah event besar yang tidak pernah akan terulang lagi setelah ini. Karena Yesus ingin mengatakan, dia menderita sengsara hanya satu kali, mati satu kali, bangkit lagi dan untuk hidup selamanya. Karena itu event ini memegang peranan yang sangat-sangat penting sekali. Ya. Yesus kemudian kita lihat ya, membela tindakan Maria sambil menunjuk pada kematiannya yang akan segera terjadi. Ya. Dia mengatakan, ini biarkanlah Maria melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Dia mengatakan itu dengan lantang ya. Memberikan sebuah deklarasi. Terlepas apakah Maria sepenuhnya memahami apa yang akan terjadi, apa yang telah dilakukannya mengandung unsur nubuat. Maria ini digambarkan di tempat lain sebagai murid Yesus yang tekun. Itu tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Penting ini dicatatkan pada waktu belajar kembali, kita dapat melihat siapa Maria ini. Maria ini adalah murid Yesus yang tekun, dituliskan di dalam Lukas pasal 10
ayat 38 sampai 42. Sekali lagi, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 ini menyebutkan Maria ini sebagai murid Yesus yang tekun. Oke? Motivasi Maria ini tulus, nggak ada embel-embelnya. Ya, tidak seperti kritik Yudas Iskariot yang penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan tipu daya. Ya, ini adalah kesempatan bagi Maria untuk menyatakan penyembahan dan penghargaannya kepada Kristus yang keluar dari hatinya yang terdalam. Ternyata dia tidak akan termasuk di antara para wanita yang mendatangi makam Yesus setelah penyalipannya dengan maksud untuk mengurapi tubuhnya. Markus 16 ayat 1. Terlepas dari kesadarannya sendiri, Maria melakukan tugas ini terlebih dahulu. Ya, Yesus juga akan menunjukkan bahwa ini adalah kesempatan langka. Yohanes 12 yang ke-8 nanti kita pelajarin. Ya, meskipun ada kebenaran dalam gagasan bahwa biaya minyak itu dapat digunakan dengan cara lain. Kesempatan-kesempatan itu akan terus ada. Orang miskin akan selalu ada bersamamu. Tapi aku nggak selamanya begini kan. Setelahnya aku menderita sengsara satu kali dan selama-lamanya. Kemudian mati satu kali dan selama-lamanya. Kemudian bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Jadi event ini hanya one time. Orang miskin akan selalu ada. Masih ada kesempatan lain. Maria telah memilih yang terbaik dan melakukan yang terbaik. Dia memberikan penilaian yang tertinggi kepada Yesus. She values Jesus very high. Berbanding dengan Yudas Iskariot yang memberikan value kepada Yesus hanya sekitar 300 dinar seharga minyak narwastu ini. Tapi pada waktu dijual, on sale hanya 30. Bayangkan ini orang. Ya. Kesempatan untuk menghormati Kristus seperti yang dilakukan Maria adalah sesuatu yang tidak akan pernah datang lagi dalam konteks tentang persiapan penguburan Yesus ini. Keputusannya menghasilkan sebuah teladan yang telah diabadikan dalam firman Tuhan untuk selama-lamanya. Setiap kali kita membaca firman Tuhan ini, kita akan mengingat apa yang Maria kerjakan. Ya, Markus 14 ayat 6 sampai ayat 11 mengingatkan kita itu. Markus 14 ayat 6 sampai 11. Nah, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-7, Yesus menanggapi kritik pedas dari Yudas Iskariot mengenai tindakan penyembahan yang berlebihan, tanda petik berlebihan, dari Maria yang berasal dari Betania ini tadi. Ya, Yohanes pasal 12 ayat yang ke-7 ini berfungsi sebagai teguran terhadap keserakahan Yudas dan pengumuman nubuat yang mendalam tentang kematian Yesus yang akan segera terjadi. Bayangkan itu. Ya, 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Kok sebegitu ceteknya pikirannya, masih tetap ingin mencuri, masih tetap ingin menipu di dalamnya, bahkan ingin menjual Yesus yang telah mempercayai pelayanan sebagai bendahara kepadanya, yang mana ia juga telah melihat begitu banyak mujizat, bahkan ikut terlibat di dalam pelayanan. Jadi sekali lagi saya katakan, aktif di gereja, tekun berdoa, tekun membaca Alkitab, tidak menjamin moral orang itu. Karena itu kita harus benar-benar memperhatikan siapa pribadi itu sesungguhnya. Perlu kita ketahui itu dengan banyak berdoa, agar kita juga tidak disesatkan oleh pribadi-pribadi seperti Yudas Iskariot ini. Banyak beredar di mana-mana sampai hari ini, memanipulasikan jemaat mengenai perpuluhan, mengenai keuangan, sumbangan, ini dan itu semua. Harus hati-hati banget. Ya. Nah, konteks daripada perjamuan di Betania ini seperti ini. Latar tempatnya adalah, latar belakangnya maksud saya adalah perjamuan yang diadakan untuk menghormati Yesus di Betania. Karena Yesus telah membangkitkan Lazarus, saudara daripada Marta dan Maria. Hanya 6 hari sebelum Paskah hal ini terjadi. Event ini terjadi 6 hari sebelum Paskah. Lazarus yang baru saja dibangkitkan Yesus dari kematian sedang duduk di meja. Walaupun dia tidak bercakap-cakap, tapi kehadirannya
telah mengatakan segala sesuatu bahwa Yesus adalah Tuhan. Melalui kuasa kebangkitannya mengatakan, I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Ini ada barang buktinya. Lazarus yang tidak dapat disangkal. Ya. Nah, pada kesempatan ini Maria mengambil satu kati minyak narwastu yang sangat mahal, senilai upah 1 ton, mengurapi kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Ya. Nah, kita tahu di sana pada zaman itu kebudayaan mengatakan wanita nggak bisa mengurai rambutnya. Maria mengurai rambutnya dan kemudian berlutut sampai kepala ke bawah supaya dia dapat menggunakan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Ya, ini penghormatan, penyembahan yang terdalam yang kita lihat. Apa yang dilakukan Maria ini seperti nubuatan untuk mempersiapkan penguburan Yesus. Yudas mengkritik tindakan itu sebagai pemborosan, tanda petik pemborosan, dengan mengatakan bahwa uang itu seharusnya bisa diberikan kepada orang miskin. Meskipun penulis Injil, yaitu Yohanes, mencatat bahwa ia mengatakan ini karena ia adalah seorang pencuri dan mencuri dari kantong uang para murid. Ya, disebutkan di sana. Dia pencuri. Nah, untuk dapat mengerti makna daripada Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-7 ini, mari kita baca ayat ini sekali lagi. Kita coba mencernakannya, membedahnya, agar kita benar-benar dapat mengerti. Maka kata Yesus, biarkanlah dia, maksudnya Maria, melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Dia jelas mengatakan bahwa dia akan mati. Yang dilakukan Maria ini adalah mengingat hari kematiannya, mengurapi sebelumnya. Ya, untuk sepenuhnya memahami ayat ini, kita dapat melihat ayat ini dari 3 sudut pandang. Maria bernubuat, sekalipun dia tidak sadar, yang pertama. Yang kedua, relasional antara dia dan Yesus. Dan yang ketiga, ekonomi. Dikatakan mahal harganya. Kita akan menyentuh 3 hal ini dan kita akan pelajari baik-baik di dalam hal ini. Jadi waktu kita membaca Alkitab, kita melihat Yudas mengkritik dalam sisi ekonomi, mahal, ya. Dan tapi kita melihat Yesus mengatakan, biarkan dia melakukan ini mengingat hari penguburan, nubuatannya. Dan ini dilakukan sebagai tanda penghormatan relasional antara keluarga ini, Maria, Marta, Lazarus dengan Yesus. Oke? Kita lihat di sini persiapan dalam bentuk nubuatan ini ya. Ketika Yesus mengatakan bahwa dia telah menyimpan minyak itu untuk hari penguburanku. Yesus mengidentifikasi dirinya sebagai hamba yang menderita. Ini loh, aku hamba yang menderita yang dinubuatkan oleh Yesaya itu. Dia sedang mempersiapkan diriku, sedang mempersiapkan hari penguburanku. Sebelum masuk hari penguburan itu, dia harus melewati masa penderitaan. Nanti pada kesempatan yang berikutnya, saya akan membahas tentang mengapa Yesus memilih Betania. Kita akan belajar secara detail. Oke? Nah, di sini kita lihat, waktu Yesus, biarkan dia. Dia mengingat hari penguburanku. Artinya, ada antisipasi kematian. Betul? Lihat, ada antisipasi kematian di sana. Benar ya? Nah, sementara para murid sering bingung atau menyangkal tentang kematian Yesus, tindakan Maria sebaliknya menunjukkan intuisi spiritual. Wow. Waktu kita membaca ini, kita melihat ini. Murid-murid kan sering menyangkali, deny kematian Yesus. Maria mempersiapkan ini. Nubuatan bagi semua orang. Bahkan murid-murid yang sangat dekat dengan Yesus ini, 12 murid ini, tidak menyadari tentang halnya apa yang dilakukan Maria sampai Yesus berbicara. Maria memperlakukan Yesus sebagai seseorang yang sudah dipersiapkan untuk kubur. Ya, dia menubuatkan ahead of time. Penyimpanan minyak narwastu itu kan memakan waktu. Saya katakan yang lalu, wanita tidak diberi kesempatan untuk membeli tanah, apalagi memiliki rumah. Dia menyimpan uangnya ini dalam jangka waktu yang tidak disebutkan Alkitab. Karena ini menyangkut gaji 1 tangan bagi orang yang bekerja secara biasa, pekerja biasa. Ya, jadi dia menyimpan minyak narwastu ini dengan mengumpulkan uangnya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ya,
Beberapa komentator berpendapat bahwa Maria mungkin awalnya membeli minyak mahal ini untuk digunakan pada saudaranya Lazarus ketika dia meninggal. Tapi bangkit kan? Nah, karena Yesus membangkitkannya, dia menyimpan atau mencadangkan minyak itu untuk tujuan utama yang lebih penting, yaitu mengurapi anak Allah. Ya, ini kan perkiraan aja seperti itu. Ya, yang kedua kalau kita lihat poin yang kedua, relasionalnya, pembelaan kasih pengabdiannya ini kepada Yesusnya ini sendiri, relasional, hubungan yang dekat, relasi, perintah Yesus untuk biarkanlah dia adalah pembelaan yang kuat terhadap pengabdian pribadi daripada legalisme agama. Legalisme agama ini kan bisa dijual untuk orang miskin. Leave her alone. Biarkan dia. Lihat ya, Yesus step in, biarkan dia. Dia menyetujui ini. Keintiman yang penuh pengorbanan kita lihat. Dengan menyeka kakinya dengan rambutnya, Maria meninggalkan martabat sosialnya sebagai wanita. Khususnya pada sisi kebudayaan pada zaman itu. Ya, Yesus memvalidasi kasih yang berkelimpahan ini sebagai sesuatu yang indah karena mengakui nilai tertinggi Yesus itu. Berbeda dengan Yudas. Kita lihat di sini aroma Injil itu menyebar. Sama seperti rumah itu dipenuhi dengan keharuman minyak narwastu, tertulis dalam Yohanes 12 ayat yang ketiga. Yesus menunjukkan bahwa tindakan pengabdian sejati memiliki dampak abadi yang melampaui kekhawatiran praktis di sana. Dan kita lihat lagi poin yang berikutnya itu adalah kontras prioritasnya ini ya. Ayat ini menampilkan kontras tajam antara kemurahan hati Maria dan keserakahan Yudas Iskariot. Yesus melanjutkan ayat ini dalam ayat yang ke-8 dengan berkata, karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Garis bawahi perkataan selalu ada padamu. Tetapi aku, Yesus, tidak akan selalu ada padamu dalam konteks setelah ini dia mati. Bukan berarti dia hilang, berhenti dari Tuhan. Oh enggak, dia selalu akan berada bersama kita. Tapi kita lihat konteksnya waktu membaca ayat ini. Aku tidak akan selalu ada bersama kamu. Di sini konteksnya adalah aku harus melewati ini satu kali dan selamanya. Setelah itu enggak diulang lagi. Penderitaan itu tidak akan diulang. Penyalipan tidak akan diulang. Kematian itu tidak akan diulang. Tidak. Ini once untuk selama-lamanya. Sekali untuk selama-lamanya. Ya. Dia tidak mengabaikan orang miskin di dalam hal ini. Tapi momentumnya ini tidak cocok. Karena itu dia bilang, biarkan. Coba kita lihat, kita kombinasikan ayat 7 dan ayat 8 ini. Biarkan dia, leave her alone. Kemudian ayat ke-8 dikatakan, leave her alone. Why? Ini jawabannya dalam ayat 8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Tidak selalu akan ada pada kamu. Dia berbicara tentang momentum. Dia berbicara tentang big event. Dia berbicara tentang nubuat. Persiapan Maria terhadap hari penguburannya. Tangkap dulu ini inti makna daripada ayat 7 yang kita lihat jawabannya di dalam ayat ke-8 tersebut. Ya. Jadi kita perlu di dalam membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak dapat menafsirkan Alkitab berdasarkan pikiran kita. Biarkan Alkitab menafsirkan Alkitab itu sendiri. Kalau Alkitab tidak jelas, jangan kita menjadi guru terhadap Alkitab, mencoba menjelaskan Alkitab. Yang Tuhan buka, yaitu buat kita. Yang Tuhan rahasiakan, itu bagi kemuliaan namanya. Oke? Itu perkataan Alkitab, bukan perkataan saya hari ini. Dia, Yesus, tidak mengabaikan orang miskin. No way, sama sekali tidak. Tetapi menekankan bahwa ada momen-momen yang unik banget seperti hal ini. Ya, sekali dalam sejarah dan sampai selama-lamanya. Untuk menghormati dia, sesuatu yang seperti ini, momentum seperti ini tidak pernah boleh dilewatkan begitu saja. Nah, saya ingat akan satu ayat dari kitab Yesaya. Yesaya 46 ayat ke-10. Yesaya 46 ayat 10. Declaring the end from the beginning.
Lihat itu kalimatnya, declaring the end from the beginning. Mendeklarasikan akhir sebelum segala sesuatu terjadi. Artinya, he declares things before history ever started, or before a story ever started. Because before something takes place, he knew the end. Jadi tentang hal ini, tentang penguburannya, he knew. Tentang Maria mau melakukan ini, he knew. Tentang Yudas sebagai pencuri, he knew. Dia tahu di dalam hal ini. Tapi kita harus melihat dari sisi pandang Tuhan Yesus itu sendiri. Supaya kita dapat mengerti kelengkapan daripada Alkitab ini sendiri. Signifikan teologisnya itu seperti apa? Dalam kebiasaan Yahudi kuno, jenazah diurapi setelah kematian untuk menutupi bau pembusukan. Ya, karena Yesus akan dieksekusi sebagai tanda petik penjahat. Dia mungkin tidak menerima pengurapan pemakaman tradisional, kekhawatiran yang dimiliki para wanita pada pagi Paskah. Oleh karena itu, tindakan Maria berfungsi sebagai pengurapan pendahuluan, memastikan raja di atas segala raja ini dihormati sebelum dia pergi ke kayu salib, sebelum ia disalibkan. Jadi kita perlu mengerti juga isi konteks daripada nubuatan ini sendiri. Ringkasannya seperti ini. Yohanes 12 ayat 7 mengubah. Saya katakan sekali lagi. Perhatikan baik-baik. Yohanes pasal 12 ayat 7 mengubah momen kritik manusia dari Yudas Iskariot dan teman-teman ini menjadi pernyataan ilahi. Yesus menggunakan pemberian Maria untuk mengingatkan para pengikutnya bahwa saatnya telah tiba. Dan bahwa tidak ada pengorbanan yang terlalu besar bagi dia yang memberikan hidup. Maria memberikan minyak narwastu yang termahal. Memberikan penilaian yang tertinggi. Dia memberikan hidupnya, menumpahkan darahnya untuk membayar upah dosa kita. Enggak sebanding. Bisa lihat itu ya. Enggak sebanding. Nah, kita lanjut dulu dengan Yohanes pasal 12 ayat yang ke-8. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. For the poor you have with you always, but me you do not have always. Ini momentum. Oke. Jadi ini menjawab atau kelanjutan daripada ayat ke-7. Leave her alone, biarkan dia. Saat Maria mencurahkan minyak itu, biarkan dia. Kenapa? Tentang orang miskin itu, kamu masih ada kesempatan lain. Tapi aku, ini kesempatan satu-satunya. Ya, ini kesempatan satu-satunya. You do it or you lose it. Ini adalah bagian kedua dari pembelaan Yesus terhadap Maria, saudara perempuan Lazarus. Dia, yang pertama, leave her alone, kan ya? Nah, orang miskin selalu ada padamu. Itu yang kedua nih, ini. Aku tidak selalu akan ada bersama dengan kamu. Jadi, Maria dikritik oleh Yudas karena tanda petik membuang-buang minyak wangi yang berharga untuk mengurapi Yesus, satu pribadi. Berbanding dengan orang miskin begitu banyaknya yang dapat diberi makan. Daripada menjualnya dan memberikan uangnya kepada kaum fakir miskin. Yohanes 12 ayat 1-4 ini. Kenyataannya, Yudas merasa kesal karena kesempatan untuk mencuri uang itu lepas dari tangannya. Yohanes 12 ayat 5 dan 6. Yesus memulai tanggapannya dengan menyatakan bahwa tindakan Maria berkaitan dengan kematian dan penguburannya yang akan segera terjadi. Meskipun Maria adalah murid-murid Yesus, tercatat dalam Lukas pasal yang 10 ayat 38-42, dia terbilang murid Yesus ya. Lukas 10 ayat 38-42. Sulit untuk mengetahui
seberapa baik Maria memahami apa yang akan terjadi. Ya, dengan sengaja atau tidak, ini adalah kesempatannya untuk mengurapi tubuh Yesus. Karena dia tidak akan hadir ketika para wanita lain mendekati makam setelah kematiannya. Markus 16 ayat 1. Jadi telah mendahului wanita lain dalam relasinya dengan Yesus ini. Begitu dekatnya. Ini one on one. Nggak rame-rame. Ya, dia langsung pribadi pecahkan minyak, urap tumpahkan di kaki, seka dengan rambut. One on one banget. Personal. Bisa lihat ya, personal. Di sini Yesus membuat pernyataan tentang orang miskin yang dapat disalahpahami jika diambil di luar konteks. Saya ulang baik-baik ya. Di sini Yesus membuat pernyataan tentang orang miskin akan selalu ada bersamamu, itu pernyataannya, dapat disalahpahami jika perkataan tersebut diambil di luar konteks. Jadi selalu diam di dalam konteks jika kita ingin menafsirkan sesuatu. Nah, keluhan Yudas, Bapak Ibu Saudara sekalian, adalah tipu daya yang cerdik karena mengandung unsur kebenaran. Secara logis, kalau kita pakai logika kita, Maria bisa saja mengorbankan minyaknya untuk orang miskin daripada untuk pengurapan. Namun kesempatan untuk menghormati Yesus adalah unik. Ini momentumnya dan ini momentum satu-satunya. Tidak ada lagi setelah itu. Itu adalah kesempatan yang terakhir yang dimilikinya untuk tindakan penyembahan itu. Simbolisme dan pelajaran yang terkandung dalam tindakan itu telah dilestarikan dalam firman Tuhan itu sendiri seperti yang tertulis dalam Markus pasal yang ke-14 ayat 6 sampai ayat 11. Markus pasal 14 ayat 6 sampai ayat 11. Nah, pernyataan Yesus sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengabaikan gagasan untuk peduli terhadap orang miskin. Orang miskin akan selalu ada bersamamu. Ya, bukan berarti juga dia narsis, bukan seperti itu. Dia berbicara tentang momentum. Mengatakan sebaliknya berarti mengabaikan semua hal lain yang dikatakan Alkitab tentang pelayanan, tentang pengorbanan, tentang amal dan kasih tertulis dalam Matius 5 ayat 16, Matius 5 ayat 16, Yakobus 1 ayat 27. Yakobus 1 ayat 27. Ini berbicara semuanya, mengingatkan juga tentang hal-hal yang lain ini, tentang pelayanan, tentang pengorbanan, tentang amal, sedekah, kasih dan sebagainya. Ya, itu semua tertulis dalam Matius 5 ayat 16 dan Yakobus 1 ayat 27. Yesus berbicara dalam konteks penguburannya ini. Sebaliknya intinya adalah tentang keunikan momen ini. Momentum ini. Ini momennya. 7 hari setelah kejadian ini masih akan ada kesempatan untuk memberi makan orang miskin di Yerusalem. Benar atau enggak? Setelah Yesus mati nanti masih ada kesempatan memberikan orang miskin ini makan. Jika kamu memang betul-betul berniat. Tetapi Yesus tidak akan berada di sana lagi. Konteksnya berubah nanti menjadi the resurrected Christ. Yang ini before resurrection. Nanti ketemu lagi the resurrected Christ. Paulus bertemu dengan Yesus dalam perjalanan ke Damaskus, bertemu dengan the resurrected Christ. Para murid yang 12 lainnya ini bertemu sebelum penderitaan, sebelum kebangkitan. Mereka mengalami Yesus selengkapnya. Kita mengalami Yesus sebagai Tuhan yang telah dibangkitkan. Ya, pribadi yang dibangkitkan. Nah, Maria tidak membuang-buang uang untuk sesuatu yang bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dia terinspirasi untuk memanfaatkan momen yang tidak pernah dapat tergantikan ini. Satu kali, nggak ada lagi sesudah itu. Dan untuk itu, Maria pantas mendapatkan rasa hormat, bukan cemoohan. Nggak harus dia di-mocking. Untuk menafsirkan Injil Yohanes pasal 12 ayat ke-8 ini dengan benar,
kita perlu melihat konteks langsungnya. Konteks, saya selalu berbicara tentang konteks. Maria, saudara perempuan daripada Marta dan Lazarus, baru saja mengurapi kaki Yesus dengan minyak di ayat yang ketujuh, yang sangat mahal harganya, 300 dinar. Yudas Iskariot keberatan dengan alasan minyak itu seharusnya dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Yesus menjawab dengan ayat ini untuk membela apa? Untuk membela tindakan Maria. Jadi yang pertama itu prioritas momentumnya ini. Kita harus prioritaskan kesempatan satu-satunya dan kesempatan terakhir ini. Yesus tidak mengabaikan kebutuhan orang miskin. Tidak sama sekali. Tadi ayatnya sudah kita lihat. Sebaliknya, Yesus menyoroti momen unik dalam sejarah penebusan. Yesus tahu bahwa waktunya di bumi akan segera berakhir. Ingat waktu dia mengadakan mujizat pertama, Ibu, waktuku belum sampai. Di sini, ini waktuku sudah sampai. Ya, dalam beberapa hari ke depan, dia akan disalibkan setelah itu. 6 hari setelah itu. Ya, meskipun kesempatan untuk melayani orang miskin adalah tugas yang terus-menerus bagi orang percaya sampai hari ini saat saya memberitakan firman ini. Kesempatan untuk menghormati anak Allah secara fisik dalam pelayanannya di bumi pada saat itu. Saya ulang, dalam pelayanannya di bumi saat itu akan segera hilang, dan ini adalah kesempatan emas bagi Maria untuk melakukannya. Namanya tercatat. Namanya dikenang sebagai orang yang sensitif dalam menghargai Yesus dan memberikan yang terbaik, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Faktor kritikan yang diberikan oleh Yudas Iskariot adalah faktor eksternal dipandang dari sudut pandang Yudas Iskariot sebagai pencuri. Hari ini kita mengerti setelah kita membaca. Jika kita meneliti pengertian ini, berapa pentingnya pandangan seseorang yang kita ketahui dia sebagai seorang pencuri. Ya, sudut pandang seorang pencuri itu kalau kita lihat hari ini, oh ya jelas dia mengatakan sesuatu seperti demikian, ingin memanipulasi orang lain, karena itu melontarkan sesuatu seperti itu. Berapa banyak hari ini juga terjadi. Menuntut orang harus sediakan misalnya $2.000. Kalau orang membawa kurang dari $2.000, orang tersebut tidak didoakan. Berapa banyak hamba Tuhan yang mempraktekkan hal ini, memanipulasikan orang. Ini penyesatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembalilah kepada Alkitab. Belajarlah Alkitab itu dengan sebaik-baiknya dan diam di dalam konteks pewartaan firman itu sehingga kita tidak dapat disesatkan oleh siapapun. Ya. Referensi ulangan pasal 15 ayat ke-11. Kita lihat referensinya ke dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 11. Ini referensi tentang orang-orang miskin ini ya. Yesus sebenarnya mengutip perjanjian lama di sini. Pada waktu ia mengatakan orang miskin selalu akan ada bersama kalian, bersama kamu. Dalam Ulangan pasal 15 ayat yang ke-11 dikatakan sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Diperintahkan kok untuk membantu orang miskin. Itu sudah ada sejak dahulu. Sejak zaman purbakala. Tapi Yesus disiksa, disalibkan, bangkit. Peristiwa itu hanya terjadi satu kali. Kalau kita memperhatikan di dalam kitab perjanjian lama, kita akan mengerti bahwa itu juga cuma satu kali. Lihat. Waktu Musa pertama kali dikatakan, dia mengeluh, Tuhan, orang-orang ini mengeluh nggak ada air. Tuhan bilang kepada Musa, pukulkan batu karang itu. Itu pertama kali. Musa pukulkan batu karang itu dan air itu kehidupan. Air itu keluar. Itu air kehidupan. Tapi pada waktu kedua kali, Tuhan tidak lagi mengatakan pukul batu karang, tapi Tuhan mengatakan berbicaralah kepada batu karang itu. Nggak boleh pukul lagi, cuma satu kali. Pukul batu karang itu melambangkan kesengsaraan kematian daripada Kristus.
Kali keduanya berbicara dengan batu karang, artinya berbicara dengan Kristus yang telah dibangkitkan. Talk to the resurrected Christ. Kalau pukul sekali lagi berarti menyalibkan Kristus sekali lagi. This cannot be. Karena itu dia melanggar sesuatu ketentuan yang kelihatannya kecil tapi besar. Karena Kristus tidak dapat disalibkan kedua kalinya. Talk to the rock, meaning talk to the resurrected Christ. Moses, why did you smite the rock? Karena alasan ini dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Ini besar. Karena kalau ini dibiarkan, dia sedang mengajarkan orang banyak bahwa Yesus itu dapat mati sekali lagi. Kalau begitu dia bukan Tuhan. Ini penting. Dan di sini kita lihat Maria melihat, memahami akan hal ini. Kesempatan satu-satunya dipakai untuk melakukan hal itu. Jadi kita harus belajar Alkitab ini secara detail, mendalam, sehingga kita mengerti dan tidak disesatkan. Ya, dengan mengutip ini tentang orang miskin ini, Yesus tidak mengatakan jangan membantu orang miskin. Enggak ada kan? Orang miskin ada bersama-sama kamu. Ulangan 15 ayat 11 ini. Perintah untuk membantu orang miskin itu sudah ada di dalam kitab Torah. Ulangan 15 ayat 11. Dia tidak pernah mengatakan, jangan bantu orang miskin. Enggak. Orang miskin ada selalu bersama kamu. Masih ada kesempatan yang lain. Tapi kesempatan ini one and the only time. Oke? Dia mengakui bahwa kemiskinan, artinya Yesus mengakui bahwa kemiskinan adalah realitas yang terus-menerus di dunia yang telah jatuh, yang membutuhkan amal kasih yang berkelanjutan. Sampai dia datang lagi kedua, akan selalu ada sesuatu seperti ini. Sebaliknya, kehadiran fisik Yesus di bumi ini adalah anugerah sementara. Ditentukan 33 tahun dia di sini kan. Setelah itu dia mati. Nah, sekarang kita belajar untuk melihat bagaimana hati Yudas ini diungkapkan. Ayat ini berfungsi sebagai teguran tajam kepada Yudas. Leave her alone. Di sini sudah dilarang Yudas langsung waktu berbicara seperti itu. Leave her alone. Biarkan dia. Ya. Ayat ini berfungsi sebagai teguran yang tajam kepada Yudas Iskariot. Yudas menggunakan dalam tanda petik, sekali lagi dalam tanda petik, penderitaan orang miskin sebagai topeng agama untuk keserakahan dirinya sendiri. Ayat sebelumnya menyebutkan bahwa dia adalah seorang pencuri. Jadi kita harus berpikir melihatnya dari sisi seorang pencuri. Mengapa Yohanes menganggap ini penting banget untuk menyebutkan bahwa Yudas Iskariot ini seorang pencuri? Supaya kita dapat, pada waktu kita membaca Alkitab, pada saat kita mencoba menginterpretasikan Alkitab itu, kita melihat kritikan Yudas Iskariot ini dilontarkan dari sudut pandang seorang pencuri. Sehingga sesuatu yang berbau moral ini tidak lagi berbau moral dalam arti, wah dia kasihan kepada orang miskin. Enggak, tapi berbentuk manipulasi. Oke? Yesus menjelaskan bahwa pengabdian kepadanya adalah dasar dari semua pelayanan yang tulus, pelayanan yang sejati ini. Dia menjadi sumber segala-galanya. Jika seseorang tidak cukup mengasihi Kristus untuk menghamburkan dalam tanda petik, untuk menghamburkan sesuatu yang berharga untuknya, kepedulian mereka terhadap orang miskin seringkali hampa atau salah tempat. Berapa sering kita dengar, nggak mau melayani, nanti kalau aku sudah pensiun. Dia memberikan sisa daripada waktunya. Dia tidak memberikan yang terbaik kepada Tuhan itu sendiri dari waktunya itu. Cobalah kita tawarkan, berikan yang terbaik apa yang ada pada kita. Waktu kita itu. Waktu golden emas, golden time-nya kita itu kita berikan. Waktu emasnya kita berikan. Dalam puncaknya kita berikan kepada Tuhan. Bukan berarti harus berhenti bekerja, tapi berikan yang terbaik. Penyembahan sebagai persiapan untuk penguburan. Dalam ayat 7 Yesus berkata, biarkanlah dia, artinya Maria, melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Dia jelas Bu, mengatakan itu point blank. Mengingat hari penguburanku. Tindakan Maria adalah pengakuan kenabian tentang kematian Yesus yang akan datang. Nubuatan. Ya. Ayat 8 memperkuat bahwa tindakan penyembahan khusus ini
tepat waktu, dan perlu banget. Kita tidak dapat menunda menghormati Raja ketika Dia berdiri tepat di depan kita dalam perjalanannya menuju pengorbanan. Ya, saya pikir ini saya untuk mengakhirkan ayat 8 ini masih setengah jam lagi. Saya akan melanjutkan minggu depan. Saya akan ulang sedikit dari apa yang kita pelajarin ini supaya kita tidak terlantar nanti untuk dapat mengerti secara keseluruhan. Kalau saya ambil setengah jam lagi kepanjangan nanti. Baik, kita hentikan dulu di sini. Tuhan, kami terima kasih Engkau baik bagi kami. Biarlah segala sesuatu yang telah kami pelajari ini boleh mempermuliakan nama Engkau. Terpuji Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari Los Angeles saya mohon diri. Shalom.